Baik, kita lanjutkan ya. Ya nanti kalau teman-teman ini masih belum terlalu paham, bisa dibaca bukunya atau rekamannya diulang-ulang sampai muncul inspirasi baru. Kita lihat, karena kita tadi fokusnya bagaimana karakter generasi ini dan cara mendidiknya menjadi sosok yang ideal sehingga kita mengenali diri kita masing-masing. Kita lihat dari aspek belajar. Menarik ya kalau tiap generasi itu punya persepsi sendiri-sendiri tentang yang dikenal dengan belajar. Jadi ini catatan saya dari generasi-generasi ini tentang belajar. Belajar itu kan bagaimana mereka meningkatkan kapasitas diri mereka yang bolak-balik kita sarankan. Kalau generasi tradisionalis itu lebih suka memandang belajar itu sebagai kewajiban. Jadi, kita harus belajar karena memang kewajiban kita belajar, cari ilmu, kan begitu. Nah, ini banyak ditemukan di gaya-gaya tradisionalis. Jadi, era-era veteran, era-era klasik lama. Berbeda dengan era boomers. Boomers ini, yang baby boomers tadi, mereka ini lebih melihat belajar itu adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita. Jadi, saya punya cita-cita ini, maka jalannya adalah belajar dengan misi pengetahuan, keterampilan, sehingga cita-cita itu terwujud. Ini generasi boomers. Jadi meningkatkan pengetahuan, meningkatkan skill, dan lain sebagainya dalam rangka mewujudkan cita-cita. Ini gaya boomers. Nah, beda lagi dengan generasi X. Kalau menurut generasi X, belajar itu adalah jalan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup. Jadi lebih pragmatis kalau generasi X. Jadi kalau ada pandangan kita mau kuliah apa, dicari yang nanti kalau lulus bisa dapat pekerjaan sehingga kita dapat gaji, dapat uang, kemudian dari situ kita memenuhi kebutuhan hidup. Ini banyak jadi penciri generasi X. Kalau generasi Y ini yang agak filantropis tadi, ini banyak yang punya idealisme. Kalau X tadi pragmatis, kalau Y ini gimana belajar menjadi jalan kita untuk mengubah dunia sesuai ideal yang kita inginkan. Nah, ini gayanya generasi Y. Jadi bagaimana belajar adalah menjadi jalan bagiku untuk mengubah dunia. Beda lagi dengan generasi Z. Kalau di generasi Z, belajar adalah passionku. Jadi satu di antara passionku itu belajar. Jadi mereka ini paling tidak suka kalau dipaksa-paksa belajar. Oke, mereka akan sekolah, mereka akan kuliah. Tapi kalau bisa yang sesuai passionnya. Apakah passion itu nanti bisa dapat pekerjaan atau tidak, bisa mengubah dunia atau tidak, mereka tidak fokus ke situ. Yang penting ini memang jiwaku sesuai dengan dorongan hatiku. Ini generasi Z. Kalau generasi alfa, beda lagi. Bagi mereka belajar itu gaya hidup. Jadi salah satu gaya hidup atau pola hidup yang bisa direkayasa, bisa diatur, bisa dimodifikasi sesuai keinginan kita. Jadi tidak harus diseragamkan semua sekolah atau semua harus kuliah dan macam-macam. Jadi bagi generasi alfa, belajar lebih dilihat pada aspek fungsionalnya, lebih pada ini gaya-gaya. Saya ingin gaya hidup yang coraknya selalu belajar. Saya ingin, jadi dia bagian dari gaya hidup, pola hidup yang itu bisa jadi tidak sama di setiap orang. Jadi bagi tradisionalis belajar itu kewajiban. Kalau bagi boomers belajar itu untuk mewujudkan cita-cita, memposisikan diri sesuai keinginan. Kalau generasi X lebih pragmatis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau generasi Y idealis, bagaimana belajar menjadi bagian kita untuk mengubah dunia. Generasi Z menganggap belajar adalah bagian dari passionnya. Jadi satu di antara passionnya. Kalau generasi alfa menganggap belajar itu sebagai gaya hidup. Ini tesis. Tesis itu maksudnya jawaban sementara. Teman-teman boleh menganalisis, menginternalisasi, aku begitu enggak.
Ya karena teori apapun tentang manusia itu ya tidak ada yang bisa mencakup semuanya. Pasti selalu ada pengecualian-pengecualian, atau justru teori ini sendiri pengecualian. Baik, kita lanjutkan. Paling tidak kan ini bahan kita untuk melakukan introspeksi diri, atau seandainya ada teman-teman yang ikut ngaji malam hari ini kebetulan kok ya guru, kok ya mengajar, coba perhatikan generasi-generasi ini. Misalnya kita ngajar generasi Z, ya bagaimana upaya kita untuk menumbuhkan passion di hati anak didik kita untuk belajar. Atau generasi alfa, ya kita tunjukkan betapa asiknya gaya hidup yang namanya belajar ini, betapa menariknya dan lain sebagainya. Ini penting bagi para pengajar, para pendidik generasi hari ini. Baik, saya lanjutkan. Ini masih ada hubungannya dengan internalisasi, membentuk kepribadian, mendidik generasi dengan ciri-ciri tadi. Saya jelaskan agak ringkas ya teman-teman, karena ini mungkin waktunya terbatas tentang, kalau tadi kan belajar menurut generasi, sekarang mengajar. Kita belajar ya gimana cara mengajar generasi ini, dari baby boomers sampai generasi alpha. Mengajar baby boomers ini ya seperti gaya sekolah-sekolah saya zaman dulu. Jadi facilitated instruction lab, butuh hadirnya guru, butuh hadirnya seorang fasilitator yang nuntun langsung. Kemudian interaktif and group learning, jadi sifatnya interaktif, langsung, termasuk group learning di kelompok, di kelas-kelas, persis kelas-kelas yang kita kenal selama ini. Kemudian prefer tactile learning, jadi learning by touching and doing. Ini yang ketemu langsung, kita mungkin hari ini menyebutnya luring, ketemu langsung. Generasi baby boomers itu suka books, PowerPoint, handout, dan lain sebagainya. Ada materi-materi konkretnya yang bisa dilihat, bisa dibawa pulang. Ini kayak baby boomers. Kalau zaman dulu, zaman saya kuliah, ya itu masih ada namanya pakai overhead proyektor. Jadi pakai proyektor zaman dulu itu. Nah ini memang era-era lama, baby boomers. Beda dengan kalau kita mengajar generasi X. Ini yang agak pragmatis tadi, zaman generasi saya. Generasi X itu fokus pada hasil. Maka kalau teman-teman kok pas ngajar generasi X, kalau generasi X sekarang ada yang kuliah lagi atau sekolah lagi, itu kayak generasi X itu pada hasil. Jadi kita tunjukkan hasil pentingnya apa. Kalau sampean belajar ini nanti dapat ini. Kemudian make learning experiential. Jadi tampakkan bagaimana manfaat faedah dari belajar itu, termasuk untuk problem solving. Nah, generasi X itu control over own learning. Jadi lebih mudah kalau mereka disuruh belajar sendiri, diberi tugas-tugas, diberi batasan-batasan, baca buku ini, yang tidak beda dengan generasi boomer yang suka dihadiri langsung, kemudian mungkin ya setengah diceramahi seperti sekolah-sekolah zaman dulu. Nah, tapi kalau generasi X ini suka kalau dipancing untuk berpikir sendiri, belajar sendiri. Mereka suka parallel thinking. Parallel thinking itu banyak orang misalnya kemudian menyelesaikan satu problem, memikirkan satu masalah bersama-sama. Kemudian generasi X itu suka kalau dipancing sehingga mereka jadi berpikir. Maka beri key point. Jadi keyword. Jadi kata-kata kunci untuk mereka dalami. Nah, kemudian kalau generasi X itu fleksibel in scheduling. Jadi jangan terlalu kaku dengan jadwal. Untuk generasi X ya, mungkin agak beda dengan generasi baby boomers. Baik, kita lanjutkan. Beda lagi dengan generasi Y. Nah, cirinya apa generasi Y? Boleh lagi diulang lagi nanti rekamannya. Generasi Y ini kan ada agak idealis tadi, ingin mengubah dunia. Nah, di sini penting bagi para pengajar kalau ngajar generasi Y itu dengan sistem edutainment, learn and fun. Gimana kita membuat suasana belajar yang kreatif. Kemudian untuk generasi Y kita harus banyak memberi mereka tantangan-tantangan. Mistakes itu ya tidak apa-apa, kita beri ujian, tantangan. Mereka akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan untuk meningkatkan skill mereka. Kemudian teamwork and technology. Bagaimana kita menggunakan teknologi
dan membangun teamwork saat belajar. Ini penting untuk generasi Y. Generasi Y juga suka dengan discovery and mystery of unsolved equations. Jadi mereka suka diberi tugas-tugas untuk menemukan sesuatu, mencari misteri, menjawab misteri-misteri yang menantang dan lain sebagainya. Soal-soal tak terjawab dan lain sebagainya. Nah, kemudian generasi Y ini karena dia sudah generasi yang sangat mendalam, sangat mahir di bidang teknologi, jangan hanya disodori informasi, tapi juga diajak bersama-sama untuk menggali informasi. Jadi fasilitatornya, gurunya tidak harus menyiapkan informasi untuk disodorkan, tapi mengajak mereka bareng-bareng untuk mencari informasi. Nah, ini penting saat kita mengajar generasi Y. Lanjut, kalau kita ngajar generasi Z, pertama-tama harus kita ingat betapa berbedanya generasi Z ini. Mereka yang sudah sejak bayi dikelilingi oleh teknologi, maka mereka ini referensinya banyak. Mereka membentuk diri mereka juga sangat beragam. Maka untuk mereka berlaku prinsip one size never fits all. Satu ukuran tidak bisa untuk semuanya. Kita harus menghargai individualitas mereka masing-masing, gaya mereka, passion mereka. Berarti apa? Kita kalau ngajar harus bikin aturan main yang fleksibel. Karena mungkin ada 1-2 misalnya anak yang kita ajar dari generasi Z ini punya gaya berbeda, passion berbeda, kecenderungan berbeda yang dia tidak merasa nyaman kalau pakai gaya kita. Kemudian ya tentu saja kita bisa mengawal mereka sejak mencari referensi atau rujukan. Sama seperti generasi Y tadi. Kita kawal mereka, tidak hanya kita beri informasi. Nah, mereka ini semangat untuk belajar hal-hal baru meskipun banyak yang menganggap pendidikan formal itu tidak terlalu penting. Maka mari menciptakan suasana yang tidak terlalu kaku, terlalu resmi, terlalu formal saat mendidik mereka. Nah, ini untuk generasi Z. Terus mereka ini ingin tadi ya idealismenya untuk mengubah dunia. Bagaimana mereka bisa menciptakan dunia yang berbeda. Maka kita tunjukkan bagaimana mereka bisa berkontribusi untuk dunia. Tunjukkan ini penting untuk dunia kita, itu bisa mengubah dunia kita dan lain sebagainya. Kemudian hindari aktivitas yang monoton. Mereka ini mudah bosan karena mereka tahu banyak hal yang asik dari teknologinya. Sehingga kalau kita monoton saja, untuk jangka panjang gitu-gitu saja, yang mereka akan bosan. Biarkan mereka jadi co-creators. Mereka jadi pencipta dari pengalaman mereka sendiri. Jadi buat peluang-peluang. Biar mereka mengalami hal-hal yang mereka bisa belajar dari sana. Dan tentu saja jangan sampai ngajar mereka itu hanya ceramah. Mereka ini generasi yang sudah akrab dengan teknologi, maka penting gambar, audio, dan lain sebagainya saat ngajar mereka. Nah, generasi alfa, ini generasi yang paling muda. Tentu saja ngajar mereka itu mau tidak mau harus dengan teknologi yang canggih yang membuat mereka menarik dengan visualisasi menarik. Dan mari kita berinovasi saat ngajar mereka yang membuat mereka ingin tahu. Sehingga mereka terus penasaran dan ingin mengejar informasi sendiri. Kemudian mungkin gurunya bisa merancang satu rencana belajar yang menarik mereka. Mungkin tema ini, tema itu dijelaskan sisi menariknya di mana sehingga mereka tertarik untuk belajar sendiri, menggali sendiri. Dari peta kajian yang sudah kita dapat. Nah, penting untuk generasi alfa ini, karena mereka hidupnya sudah sangat asik dengan teknologinya, maka mengajar generasi alfa penting juga kita sisipkan social skill. Jadi bagaimana mereka mampu menghidupkan passion hubungan sosial, karena mereka ini cenderung individual. Aktivitasnya di rumah saja, main dengan gadgetnya. Jadi mari kita latih mereka untuk berempati, memahami perasaan orang lain, membina hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya.
Yang kedua, kalau mungkin, mari kita lebih dekat dengan mereka secara privat untuk generasi alfa ini, sehingga kita bisa mudah memantau aktivitas-aktivitas mereka di dunia maya. Nah, kemudian kalau memang kita mampu lagi, mari kita tunjukkan pada mereka ada banyak hal yang asik dan lebih mengasihkan di luar keasikan bersama perangkat teknologi atau gadget yang mereka pegang. Mungkin mereka diajak apalah yang biar membuat mereka tahu bahwa yang asik itu tidak hanya HP, yang asik itu tidak hanya smartphone, tidak hanya medsos, tidak hanya TikTok, dan lain sebagainya. Beternak itu asik, menanam apa itu asik, misalnya memelihara ikan atau membuat akuarium dan lain sebagainya. Coba kita ajak mereka ke aktivitas-aktivitas mengasihkan, biar mereka tidak stuck di gadgetnya, stuck di teknologi informasinya. Nah, boleh juga kita latih mereka misalnya, yuk membuat agenda harian, melatih manajemen waktu. Kapan waktu belajar, kapan waktu pegang HP, kapan waktu bersosialisasi. Ya tentu saja untuk melakukan ini harus kerjasama dengan orang tuanya. Ini demi generasi alfa, karena generasi ini sudah sejak bayi sudah akrab dengan gadget, dengan alat-alat teknologi informasi. Baik, ini penting ya untuk ketahanan generasi kita. Jangan sampai kehidupan sosial manusia hancur, kemudian mentalitas kemanusiaan generasi kita juga merosot. Mereka ngertinya ya memainkan alat, memainkan gadget. Baik, jadi ini hubungannya dengan pemahaman kita tentang generasi. Itulah secara umum teman-teman gambaran karakter generasi, termasuk bagaimana memanfaatkan karakter itu untuk kita menanamkan ide-ide kita, menanamkan ideal-ideal hidup, sehingga mereka tumbuh jadi manusia yang seutuhnya melalui aktivitas belajar dan mengajar terhadap mereka. Nah, ya tentu saja teori generasi ini banyak yang mengkritik. Misalnya ada yang mengkritik teori ini deterministik. Deterministik itu kaku, seolah-olah tidak bisa dihindari. Kalau generasi era ini pasti begitu, generasi era ini pasti begitu, dan lain sebagainya. Ada yang mengkritik teori ini unfalsifiable, teori ini tidak bisa disalahkan. Kalau dunia ilmu itu kan kok ada sesuatu tidak ono salah, kok cocok terus, itu malah perlu dicurigai. Kadang-kadang kita dari generasi apa, lu kok rasanya cocok dengan teori dari generasi yang berbeda, kok rasanya itu unfalsifiable. Nanti dicari-carikan alasannya, so kayak ramalan bintang itu kan unfalsifiable. Minggu ini rezeki Anda agak seret. Kok minggu ini malah dapat uang banyak. Oh, uang banyak itu tidak menandakan rezeki yang lancar. Uang banyak itu bisa jadi masalah baru. Jadi hakikatnya dapat masalah baru. Ya itu kan bikin-bikin terus. Tidak bisa disalahkan sama sekali. Ini unfalsifiable. Nah, ada yang mengkritik teori ini jenis itu. Atau ada yang mengkritik unsupported by rigorous evidence. Jadi tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. Ini hanya opini-opini saja. Ada yang mengkritik ini pseudoscience, bukan ilmiah, ya hanya mirip-mirip saja dengan ilmu padahal tidak. Oke, ya banyak kritik-kritik terhadap teori generasi ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi di awal, bahwa di antara yang mempengaruhi kita itu zaman kita, peradaban kita hari ini. Nah, karakter generasi. Paling tidak kita paham secara umum, masing-masing generasi ini ada karakternya, ada polanya. Nah, masih ada waktu ya. Saya ingin menutup sesi bulan ini. Karena sesi bulan ini kan sebenarnya pertanyaan tentang who am I? Who am I itu siapa saya? Yang kita gali sejak pengenalan diri, self-love, identitas, self-identity, kemudian mimpi, kerja, dan malam hari ini kita membahas tentang generasi. Secara umum, akhirnya bisa kita simpulkan yang pertama bahwa diri kita ini, konstitusi diri kita ini ada yang sifatnya watak, kalau bahasa Jawanya dia yang memang sudah tertanam jadi karakter kita, yang sifatnya menetap, ada juga yang sifatnya aspek-aspek yang sifatnya bisa berubah.
Kalau pakai terminologi Jawa, ini mohon maaf yang dari budaya yang berbeda, orang Jawa itu punya istilah watek, watuk, wahing. Unik ya. Watek itu watak, watuk itu batuk, kalau wahing itu bersih. Jadi konstitusi diri kita itu yang ada menetap dalam diri namanya watak atau karakter. Jadi watak itu ada dalam diri kita. Ini sulit mengubahnya, kecuali memang kita secara serius ingin berubah pelan-pelan, butuh waktu yang lama. Ini namanya watak. Ada juga watuk. Watuk itu kan dari dalam diri kita batukkan. Karena ada mungkin gatal-gatal di tenggorokan atau dada sesak, terus kita batukkan. Jadi ada dorongan dalam diri. Ini maksudnya apa? Konstitusi diri kita itu juga berasal dari diri kita sendiri. Cita-cita, keinginan, mimpi, dan lain sebagainya. Jadi ada watak, ada watuk. Yang ini butuh dilampiaskan keluar, butuh diekspresikan. Seperti batuk, kalau kita tahan kan tidak enak, sakit. Nah yang ketiga, wahing. Wahing itu bersin. Kita bersin itu ketika ada debu atau barang-barang dari luar masuk dalam diri kita lewat hidung. Yang itu ketika hidung merasa tidak nyaman, terus dia dimuntahkan keluar dalam bentuk bersin atau wahing. Jadi konstitusi diri kita itu antara lain juga ada pengaruh-pengaruh dari luar yang masuk ke dalam diri kita. Yang cocok sih tidak masalah, nyaman saja. Yang tidak cocok kita buang keluar. Itulah yang disebut bersin tadi, wahing. Jadi watak, watuk, dan wahing. Ini konstitusi diri kita. Nah, jadi yang pertama itu strukturnya. Kemudian yang kedua, dari pengenalan macam-macam yang kita bahas bulan ini, ada beberapa tahapan yang penting kita lakukan sebagai pribadi agar kita menjelma jadi pribadi yang ideal. Jadi untuk jadi pribadi ideal dengan mempertimbangkan segala sesuatu termasuk watak generasi yang malam hari ini kita ulas. Yang pertama, perlu bagi kita dasar dari segalanya adalah pengenalan diri. Jadi kita pahami diri kita. Siapa sih aku ini? Mimpi-mimpiku apa? Kemudian apa yang harus aku lakukan, tanggung jawabku apa, dan lain sebagainya. Ini aspek pengenalan diri. Termasuk aku ini dari generasi yang mana, kecenderungan umumku apa sebagai generasi hari ini. Ini namanya memahami diri. Oh pantes aku kok sulit sekali lepas dari gadget, dari smartphoneku. Ternyata aku ini masuk generasi Z atau generasi Alpha yang memang sejak lahir sudah akrab dengan gadget, akrab dengan smartphone misalnya. Nah ini namanya mengenali diri. Yang kedua, kalau sudah mengenali diri, perlu kita lakukan penerimaan diri. Jadi penerimaan diri itu, apapun temuan kita tentang diri kita, pertama-tama harus kita terima. Kita akui, ternyata saya itu orangnya mudah tersinggung. Ternyata saya itu orangnya susah menerima kritik. Ternyata saya itu punya mimpi untuk jadi konglomerat dan lain sebagainya. Ini namanya penerimaan diri. Baik secara real maupun ideal. Real itu kenyataan kita apa adanya. Ideal itu mimpi-mimpi kita. Jadi setelah mengenali diri, memahami diri, kita terima diri. Kan ada banyak situasi real kita yang ya sulit kita menghindar. Mau tidak mau ya harus diakui kita ini masuk baby boomers. Mau tidak mau harus diakui saya ini masuk generasi X dengan segala ciri dan pengaruh zaman pada diri kita. Nah, kalau sudah menerima, tahap ketiga ya pengungkapan diri. Pengungkapan diri itu ya kita tunjukkan diri kita apa adanya. Jadi inilah saya. Ini yang saya inginkan. Inilah mimpiku. Ini kalau di ilmu tentang jiwa ini ya namanya self-assertion. Jadi mengungkapkan diri itu menegaskan apa yang aku inginkan dan apa yang tidak aku inginkan. Ini yang aku senang dan apa yang aku tidak senang. Itu yang aku cocok dan apa yang aku tidak cocok.
Ini namanya pengungkapan diri. Kita harus punya keberanian menunjukkan diri kita. Kalau sudah berani mengungkapkan diri, ada tahap selanjutnya yaitu penyesuaian diri. Kita ini hidup tidak sendirian. Kita berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita, baik lingkungan benda-benda, barang-barang, makhluk sekeliling kita, maupun lingkungan sosial sesama manusia. Pinter-pinter kita menyesuaikan diri, bagaimana kita mengelola dan memposisikan diri kita di lingkungan kita secara tepat. Jadi pengungkapan diri yang tadi jadi tahap sebelumnya itu dekat dengan penyesuaian diri. Kita itu mengungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri kita dengan lingkungan sekeliling kita. Saya sebenarnya tidak setuju dengan itu. Akan saya sampaikan bahwa saya tidak setuju, tapi saya menyampaikannya tidak sekarang. Karena sekarang lingkungannya, situasinya masih belum memungkinkan. Mungkin sedang ada musibah, sedang ada bencana. Kalau disampaikan sekarang orang bisa salah paham dan lain sebagainya. Jadi yang keempat ini penyesuaian diri, satu rangkaian dengan pengungkapan diri. Jadi kita kenali diri kita, kemudian kita terima diri kita apa adanya, kemudian kita ungkapkan diri kita sambil menyesuaikan diri secara bijaksana dengan ruang dan waktu yang ada di sekeliling kita. Terakhir, pribadi ideal itu selain melakukan itu semua, harus juga mampu mengembangkan diri. Mengembangkan diri ini muncul dari kesadaran bahwa aku ini tidak sempurna. Ada banyak kekurangan-kekuranganku, ada banyak kelemahan-kelemahanku. Maka gaya hidup paling ideal itu gaya hidup yang mengembangkan diri. Tambah lama kita tambah baik, tambah lama tambah meningkat kualitas kita, tambah lama tambah meningkat keterampilan kita. Ini namanya pengembangan diri. Jadi kita tambah meningkat kualitas diri kita. Inilah sosok pribadi yang ideal. Jadi bahan untuk melakukan ini semua, untuk melakukan pengenalan diri, penerimaan diri, pengungkapan penyesuaian diri, dan juga pengembangan diri, ya antara lain materi-materi yang sudah kita gali bulan ini. Tentang identitas, tentang kerja, tentang mimpi, termasuk tentang pengaruh dari sekeliling sampai pengaruh paling global yang kita kenal sebagai aspek generasi. Dari situlah nanti kita akan menjelma jadi sosok pribadi yang ideal. Nah, terakhir adalah penting juga, kalau tadi kan tahapan-tahapan untuk membentuk diri yang ideal, sekarang kita lihat indikatornya. Indikator diri yang ideal. Jadi kapan atau apa buktinya bahwa sebenarnya kita ini sudah melakukan sesuatu yang seharusnya tentang diri kita dan terhadap diri kita. Yang pertama, sosok pribadi yang sudah ideal itu indikatornya adalah gembira. Gembira itu satu parameter, satu ukuran hidup orang yang selalu bersyukur. Orang itu bersyukur karena dia puas dan menerima kondisinya apa adanya. Jadi indikator itu kan ukurannya. Pak, saya itu sudah cocok tidak sih Pak kepribadianku? Aku sudah sesuai atau tidak sih Pak hidupku ini? Yang pertama ukurannya adalah kegembiraan. Kalian ini menjalani hidup dengan gembira, penuh rasa syukur, atau dengan kekecewaan, dengan ketidakpuasan atau rasa penyesalan dan kekhawatiran yang berkepanjangan atau tidak. Nah, ukurannya itu. Pak, kalau saya sih sumpek terus Pak hidup saya, misalnya susah terus Pak, saya gelisah terus, berarti belum gembira. Ada banyak yang tidak kita puasi dalam hidup ini. Mungkin masa lalu yang kita sesali, masa depan yang kita khawatirkan, atau masa kini yang kita merasa tidak berdaya di hadapannya. Nah, kalau agama memberi tipsnya, ya yuk latihan bersyukur. Bersyukur itu berarti kita mampu hidup secara gembira. Kelihatan beda nanti orang yang
mampu bersyukur dengan tidak. Aura orang yang senantiasa gembira dengan orang yang selalu mengeluh dan tidak puas akan berbeda. Yang kedua adalah hiduplah dengan gayamu sendiri. Jadi ini indikator bahwa kita ini sudah lega, puas dengan hidup kita. Citra diri yang positif adalah kita hidup dengan gaya kita sendiri. Bukan karena terpaksa diatur orang lain, bukan karena apalagi terseret oleh teman dan lain sebagainya. Enggak, saya ya milih-milih sendiri, saya sukanya memang ini. Lah kok kamu sukanya hari ini kok drama-drama Korea? Ya enggak, saya memang suka. Gaya saya ya memang itu. Yang drama-drama Korea itu. Enggak mentang-mentang ada yang mengkritik penggemar Korea terus saya pura-pura enggak suka Korea misalnya, enggak. Ya kayak aku memang suka Korea itu. Atau sebenarnya saya tidak suka Korea, tapi yang lain kan suka Korea. Makanya saya gayanya kayak suka Korea. Nah itu berarti bukan gaya kita sendiri. Ayo kita hidup sesuai dengan dorongan hati kita sendiri. Ini nanti akan jadi sumber kebahagiaan juga. Ini sama dengan kita menampilkan versi diri kita apa adanya. Tadi kan ada aspek penerimaan diri. Terus ukuran yang ketiga, selain gembira dan hidup dengan gaya kita sendiri adalah kita siap untuk disukai atau tidak disukai. Ya hidup ini kan memang tadi kita hidup dengan gaya kita sendiri. Mungkin ada orang yang suka atau tidak suka dengan kita. Ada orang yang nyinyir, ada orang yang iri, ada orang yang dengki, atau ada orang yang mengidolakan kita berlebihan, itu kan menyukai kita, dan lain sebagainya. Dan kita tidak terpengaruh dengan itu. Silahkan saja orang setuju atau tidak dengan pilihan hidupku, dengan gaya yang kuanggap baik dan benar ini, monggo saja. Tapi inilah aku, apa adanya. Baik kalian suka atau tidak suka. Nah, ini indikator ketiga. Jadi kalau kita sudah bisa gembira, kalau kita sudah hidup dengan gaya kita sendiri, kemudian kita siap untuk disukai atau tidak disukai, ya kemungkinan kita sudah punya citra diri, pemahaman diri yang positif. Kan banyak orang hari ini yang tidak siap kalau tidak disukai. Kadang-kadang sudah melakukan kebaikan, tetapi kok tidak ada yang respon ya, kok tidak ada yang jempol, nggak ada yang like, viewernya kok sangat sedikit, subscribernya sedikit misalnya. Terus kita tidak siap, oh, sudahlah kalau gitu aku tidak begitu lagi, itu berarti tidak siap untuk disukai. Jadi tujuan dari kebaikan-kebaikan tadi hanya komentarnya orang, ACC persetujuannya orang. Nah ini menunjukkan kita belum positif kalau memang hanya begitu. Nah yang keempat adalah kita mampu mengelola diri kita secara mandiri. Mengelola diri secara mandiri itu maksudnya ya kita ini emosi-emosi kita bisa kita kelola sendiri. Jadi kita bisa memanage diri kita sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya kita marah ini, saya marah ini, saya tahu saya marah. Gimana caranya meredakan marah, dan kita bisa melakukan meredakan marah itu oleh kita sendiri. Jadi tidak perlu bantuan orang lain, tidak perlu pakai fasilitas ini, fasilitas itu. Kita sendiri sudah bisa meredakan kemarahan kita sendiri. Ini mampu mengelola diri sendiri secara mandiri. Misalnya, wah ini saatnya semangat untuk berjuang. Nah, kita bisa memotivasi diri kita untuk semangat berjuang. Nggak perlu menunggu motivator-motivator atau ikut kursus-kursus motivasi yang bayar mahal. Ketika kita butuh ketenangan, kita mampu menenangkan diri kita sendiri. Ketika kita butuh semangat untuk berjuang, kita bisa menyemangati diri kita sendiri. Ini namanya mampu mengelola diri secara mandiri. Terus, di antara indikator pemahaman diri kita yang positif, selain tadi kita hidup dengan gembira, dengan versi kita sendiri, gaya kita sendiri, dengan siap disukai atau tidak disukai, kemudian mampu mengelola diri kita secara mandiri. Penting juga bagi kita untuk, nah kalau ini saya ambil dari beberapa pandangan yang khas, yang unik, yaitu apa? Mampu menertawakan diri sendiri.
Jadi kemampuan menertawakan diri sendiri ini menarik. Karena kita itu seringkali memaksa diri kita sendiri atau memarahi diri kita sendiri kalau pas tidak sukses. Kemampuan menertawakan diri kita sendiri ini sebenarnya bagian dari penerimaan diri kita terhadap kita. Jadi orang yang tidak mampu menertawakan diri, ini alternatifnya dua. Yang pertama orang yang sombong, dan yang kedua orang yang putus asa, atau orang yang sangat keras terhadap dirinya. Jadi sombong, putus asa, sangat keras terhadap dirinya. Ini 3 parameter yang membuat orang tidak bisa menertawakan diri. Menertawakan diri itu kita menyadari betapa lemahnya kita. Kita menyadari betapa banyaknya kekurangan-kekurangan dalam diri kita. Kita menyadari betapa mudahnya kita itu terpeleset dalam salah, dalam khilaf, dan lain sebagainya. Kita tertawakan diri kita. Ternyata aku ini naif sekali, aku ini lucu, aku ini banyak kurangnya, banyak salahnya. Ini kemampuan menertawakan diri penting untuk menunjukkan bahwa kita bukan orang yang sombong, bukan orang yang putus asa, atau bukan orang yang sangat keras tidak mencintai diri. Jadi ini indikator. Coba teman-teman dicek ya, kalau teman-teman sedang atau telah melakukan kesalahan, kemudian sadar bahwa itu salah, selain menyesal, itu kan pernah tidak kita menertawakan diri kita sendiri. Jadi menertawakan itu salah satu indikasi bahwa kita memahami diri kita sebagai sosok yang lemah, banyak kekurangan, dan lucu, naif. Ya, tapi tidak dengan keras memarahi atau menyesali hidup, menyesali diri. Ini bagian dari self-love. Jadi ini yang kelima. Dan yang terakhir, indikator pemahaman diri yang positif itu ya tentu saja kita mampu berinteraksi, kita mampu beradaptasi dengan yang lain di sekeliling kita. Ya mungkin kita hidup dengan gaya kita sendiri, kita siap disukai atau tidak disukai, tapi kan bukan berarti kita tidak bisa beradaptasi. Jadi kita harus juga bisa beradaptasi dengan yang, oh iya sih, sebenarnya gayaku itu ya apa adanya seperti ini, tapi situasi saat ini kalau aku apa adanya mungkin malah membuat orang kecewa, marah, tersinggung. Ya sudah, aku pending dulu, nanti nyari situasi yang tepat. Nah, aku siap sih disukai atau tidak disukai, tapi ini ada orang ngeritik aku. Nanti kalau aku cueki saja, jangan-jangan dia kecewa, dan siapa tahu memang kritiknya penting. Oke lah, aku dengarkan kritiknya apa, aku tidak akan cuek dan lain sebagainya. Ini kan mampu berinteraksi, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekeliling kita. Jadi teman-teman, mungkin agak sulit kita mencari banyak teori tentang mengenali diri, memahami diri, dan lain sebagainya. Tapi mari kita bareng-bareng mengusahakannya sambil melihat, aku ini sudah puas atau tidak terhadap diriku, aku ini sudah on the right track atau tidak, sudah ada di jalan yang benar atau tidak. Antara lain dengan melihat kita ini gembira atau tidak, kita sudah hidup dengan versi keinginan kita sendiri atau tidak, kita ini siap disukai dan tidak disukai atau tidak, kita mampu mengelola emosi-emosi, mengelola diri kita sendiri atau tidak, kita mampu menertawakan diri kita atau tidak, dan terakhir kita mampu berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekeliling atau tidak. Ini indikator-indikatornya. Ya tentu saja tidak ada manusia yang sempurna. Seperti tahap-tahap tadi, selalu saja terbuka ruang untuk pengembangan diri, peningkatan kualitas diri. Wong kita ini manusia yang tidak sempurna, selalu saja mungkin salah, mungkin tidak pas, mungkin keliru.